Hey everyone, welcome back to the next cinema channel. Masih bersama gua di segmen 5 film dan kali ini gua ada film-film horor terbaik dengan latar di luar angkasa. Luar angkasa hingga kini masih penuh dengan misteri. Beberapa sineas masih gemar membuat karyanya dan memanfaatkan itu untuk membuat film horor berlatar di situ. Dari monster luar angkasa hingga vampir luar angkasa, ada banyak film yang mengisahkan alam ruang angkasa untuk memberikan teror yang sangat menakutkan. Selain memberikan cerita yang menarik, visual yang pastinya juga menjanjikan, serta teror yang membuat bulu kuduk penonton ikut berdiri. Oke, langsung aja seperti biasa buat kalian yang memang baru datang di channel ini atau juga yang belum subscribe, langsung aja pencet tombol merahnya dan sekalian aktifin notifikasinya biar kalian selalu update seputar video terbaru dari gua. Dan berikut list 5 film horor bersetting luar angkasa. Film horor dengan latar luar angkasa pertama ini diisi dengan film yang merupakan franchise ketiga dari Cloverfield. Film ini berjudul The Cloverfield Paradox. Menceritakan tentang di tahun 2028 bumi mengalami krisis energi. Sekelompok ilmuwan dari berbagai negara dikumpulkan untuk melakukan uji coba akselerator partikel Shepard yang dianggap mampu memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi umat manusia. Tetapi di balik itu, penggunaan teknologi ini juga memunculkan kemungkinan terbukanya pintu dimensi lain yang bisa mengancam bumi. Setelah 2 tahun gagal dalam menembakkan sinar ini ke bumi, akhirnya mereka bisa menstabilkan energi dan mencobanya sekali lagi. Terjadi kelebihan daya yang membuat stasiun mengalami hentakan gelombang. Setelah stabil, mereka tidak menemukan bumi dan komunikasi mereka terputus. Dimulailah rangkaian kejadian aneh yang sulit dicerna oleh akal mereka. Bagi yang udah menonton 2 film sebelumnya, tentu posisi cerita dan plotnya cukup membingungkan. Ini sebuah sequel ataukah prequel? Awalnya yang jelas yaitu prequel menjadi argumen utama karena bumi dalam kisahnya kali ini tidak terdapat makhluk atau pesawat-pesawat alien yang berkeliaran. Tentu aja pasti kita semua berpikir ini adalah cerita asal muasal bagaimana kejadian yang melatar belakangi 2 kisah sebelumnya. Tapi anehnya kisah Cloverfield seri pertama adalah berlatar tahun 2008 dan kisah ini berlatar 2028. Nah, mungkin itu yang menjadi alasan kenapa ini adalah sequel atau prequelnya. Oke lah, awalnya gue berpikir mungkin judul film yang menggunakan kata paradoks bisa menjadi alasan. Tapi setelah semuanya berakhir, tetap aja membingungkan. Apakah dunia cerita film ini merupakan dunia paralel yang sama dengan kisah seri pertama atau bagaimana? Itu semua nggak dijelasin sama sekali di film ini. 2 seri Cloverfield sebelumnya menggunakan formula yang berbeda. Bahkan untuk genrenya 2 film ini merupakan sebuah pencapaian yang segar. Jadi kalau memang kalian pecinta horor dan luar angkasa, mungkin akan enjoy untuk menonton film ini tanpa harus mikir soal ceritanya. Film The Cloverfield Paradox ini disutradarai oleh Julius Onah dan dibintangi oleh Gugum Batak Rao, Daniel Brühl, Chris O'Dowd, David Oyelowo, John Ortiz, Zhang Ziyi, Elizabeth Debicki, dan masih banyak yang lainnya. Film ini yang berdana pada 4 Februari 2018 dan mendapat skor sebesar 5,5 di IMDb di vote lebih dari 97.000 pengguna akun dengan di-rated PG-13. Film kedua kali ini merupakan kolaborasi dari horor dan thriller yang sukses bikin jantung berdegup. Selain itu, kalian juga akan dimanjakan dengan keindahan pemandangan luar angkasa khas film-film science fiction. Film ini berjudul Life. Menceritakan tentang 6 orang astronot dipilih untuk ditempatkan di stasiun luar angkasa internasional. Mereka adalah David Jordan, Miranda North, Rory Adams, Sokhendo, Hugh Derry, dan Catherine Golovkin. Awalnya para astronot begitu bersemangat ketika sebuah kapsul penjelajah menemukan bukti tanda-tanda kehidupan di Mars. Apalagi dengan ditemukannya organisme asing bersel tunggal. Berharap bisa menjadi bahan penelitian dan organisme ini akhirnya dipelihara dan dihidupkan kembali oleh mereka. Lantasnya mereka lalu menamakannya dengan sebutan Kelvin. Tanpa disadari, Kelvin tumbuh dengan sangat cepat dan memiliki kecerdasan yang tinggi. Dalam sekejap, Kelvin berubah menjadi predator yang siap memangsa siapapun makhluk hidup yang ditemuinya. Masalahnya tidak hanya nyawa para astronot yang terancam, nasib umat manusia juga ikut terancam jika Kelvin bisa mencapai di bumi. Dengan segala upaya, para astronot pun berusaha mencegah Kelvin masuk ke bumi meski harus meregang nyawa mereka. Nah, jika diperhatikan, Life merupakan perpaduan dari film Alien dan Gravity. Di awal film, kita diajak untuk menikmati kemewahan spaceship kelas internasional lengkap dengan pemandangan indah di luar angkasa. Keindahannya pun semakin terasa dengan dukungan teknik sinematografi yang sangat mumpuni. Seiring film ini berjalan, penonton mulai diseret pada konflik yang membuat jantung berdebar kencang layaknya menonton film-film horor thriller.
Hanya aja Life menawarkan cerita yang tidak mudah ditebak, dengan tense dan twist yang tidak terduga sama sekali. Bahkan kalian tidak bisa menebak siapakah karakter yang mampu bertahan hidup hingga di akhir film. Pokoknya gue sangat apresiasi banget buat para jajaran pemainnya. Acting mereka terbukti sukses membangun ketegangan hingga di akhir filmnya. Ada nama 2 aktor yang menurut gue itu sangat legend banget di film ini, dan kalian pasti tahu siapa mereka. Film Life ini disutradarai oleh Daniel Espinosa dan dibintangi oleh Jack Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds, Hiroyuki Sanada, Arion Bakare, Olga Diovizhnaya, dan masih banyak yang lainnya. Film ini yang perdana pada 24 Maret 2017 dan mendapat skor sebesar 6,6 di IMDb di vote lebih dari 212.000 pengguna akun dengan di rated R. Film horor luar angkasa di list ketiga kita kali ini diisi dengan film yang berhasil meraup pendapatan kurang lebih 2,6 miliar. Film ini berjudul The Last Days on Mars. Film The Last Day on Mars ini berkisah tentang sekelompok astronot yang menjalani misi dan ditempatkan di Mars selama 6 bulan. Mereka berharap dapat menemukan tanda-tanda kehidupan di Mars dalam misinya tersebut. Namun, bukannya mendapat jawaban, mereka malah terinfeksi bakteri yang mengubah satu persatu dari mereka menjadi makhluk seperti zombie. Astronot yang masih hidup dan belum terinfeksi berusaha untuk tetap bertahan hidup. Dengan waktu yang terbatas, mereka berusaha untuk kembali ke bumi dengan aman. Beda dari film-film horor berlatar luar angkasa sebelumnya, film ini sebenarnya unik dan ceritanya bisa dibilang fresh. Mengangkat tema wabah penyakit yang sangat mematikan di luar angkasa itu adalah ide terbaik menurut gua. Yang biasanya mungkin film-film luar angkasa hanya mengangkat tentang alien-alien yang ganas. Semenjak penayangannya, film yang satu ini sukses mengikat para penonton. Selain memberikan cerita yang fresh, film ini juga dimanjakan dengan sinematografi yang sangat bagus. Nggak aneh kalau kalian bakalan menikmati pemandangan-pemandangan indah di film berbau luar angkasa. Film The Last Day on Mars ini juga dibintangi artis dan aktor papan atasnya Hollywood yang nggak perlu kita ragukan lagi soal kemampuan aktingnya. Dan gua sangat menyarankan buat kalian semua nonton full film yang satu ini. Film The Last Day on Mars ini disutradarai oleh Ruairi Robinson dan dibintangi oleh Liev Schreiber, Romola Garai, Elias Koteas, Olivia Williams, Johnny Harris, Gorian Caustic, Tom Cullen, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 6 Desember 2013 dan mendapat skor sebesar 5,5 di IMDb di vote lebih dari 36.000 pengguna akun dengan di rated PG-13. Film keempat ini diisi dengan film buatan sutradara legend yang pernah mensukseskan salah satu film yaitu Alien. Dia vakum selama 33 tahun dan akhirnya comeback di perfilman. Film ini berjudul Prometheus. Film ini bercerita pada tahun 2089, pasangan arkeologi yaitu Elizabeth Shaw dan Kelly Holloway menemukan sebuah gambaran kuno di dinding gua yang menggambarkan susunan gugusan bintang. Gambaran ini muncul di tempat-tempat dan beradaban lain yang terpisah dan tidak ada hubungannya sama sekali. Namun gambaran tersebut begitu identik, maka para ilmuwan itu secara sepakat menginterpretasikan gambar-gambar tersebut adalah suatu pesan yang bersifat undangan dari suatu tempat yang diyakini sebagai tempat asal mula seluruh kehidupan manusia di bumi. Berdasarkan susunan gambar bintang-bintang tersebut, mereka akhirnya menemukan lokasi yang identik dengan gambar itu. Mereka menyebut tempat itu adalah LV-223. Peter Weyland, seorang CEO dari Weyland Corporation, menandai perjalanan mereka ke tempat tersebut dengan membangun sebuah pesawat luar angkasa bernama Prometheus. Cerita dan alur yang ditampilkan menurut gua sangat baik. Kalian akan dibuat tegang dari awal film ini, walaupun tidak semencengkam film alien lainnya. Sisi horor film ini bisa dibilang cukup membuat bulu kuduk kalian berdiri. Dialognya juga terlihat solid, tidak ada percakapan yang sia-sia sama sekali di film ini. Bagi kalian yang menyukai genre misteri, pasti akan dengan mudah terpikat dengan film yang satu ini. Untuk visualnya, gua nggak komen apa-apa. Gila pokoknya. Film ini memberikan gambar-gambar yang sangat bagus untuk ditonton. Acting pemainnya juga patut diacungi jempol. Tidak ada satu karakter yang sia-sia untuk penampilan mereka sendiri. Semua mengambil bagian yang sama terhadap kesuksesan film Prometheus ini. Cuman menurut gua suspense yang disajikan dalam film ini kurang. Antagonisnya tidak seperti tokoh alien yang melegenda dan kurang memiliki kemampuan membunuh untuk mematikan. Film Prometheus ini disutradarai oleh Ridley Scott dan dibintangi oleh Noomi Rapace, Michael Fassbender, Charlize Theron, Logan Marshall Green, Guy Pearce, Idris Elba, Sean Harris, dan masih banyak yang lainnya.
Film ini tayang perdana pada 8 Juni 2012 dan mendapat skor sebesar 7,0 di IMDb, di vote lebih dari 575.000 pengguna akun dengan di rated R. Mungkin pernahkah kalian merasakan penasaran mengenai mengapa hingga saat ini tidak ada lagi seorang pun yang mampu mengikuti jejak Armstrong dan Aldrin untuk menginjakkan kaki mereka di bulan? Nah, akan ada banyak teori konspirasi mengenai hal tersebut, dan di list film yang terakhir ini kita mencoba untuk menceritakan salah satu di antaranya. Film ini berjudul Apollo 18. Menceritakan tentang Apollo 17 diluncurkan pada 17 Desember 1972 yang merupakan mesin terakhir dari sebuah roket berawak yang akan pergi ke sebuah planet yang bernama Bulan. Namun setelah setahun kemudian pada 19 Desember 1973 ada 2 astronot Amerika Serikat yang dikirim untuk menyelesaikan sebuah misi rahasia ke bulan yang didanai oleh Departemen Pertahanan. Dengan budget hanya $5 juta, film ini mampu menghasilkan berbagai visual effect dan menampilkan setting bulan dengan mengagumkan. Suasana yang ditampilkan terasa sangat realistis. Penggunaan kameranya juga mendukung tingkat kerealistisannya, meski terkadang pergerakan gambar dan pemotongannya terlalu dibuat realistis sehingga tidak rapi dan terkadang kurang nyaman diikuti. Akan tetapi dari kelebihan itu semua, film ini memberikan beberapa kelemahan dan salah satunya adalah naskah penceritaannya yang kurang mumpuni. Semenjak awal film, Apollo 18 ini terlihat benar-benar tidak memiliki arah penceritaan yang sangat istimewa. Latar belakang lokasi cerita yang berada di kawasan permukaan bulan seperti hanyalah sebuah lokasi alternatif. Dari demikian, banyak lokasi cerita-cerita yang biasanya mengisi kisah-kisah horor yang menggunakan teknik penceritaan found footage dalam presentasinya. Deretan dari sebuah konflik yang disajikan juga sangat terasa familiar. Sama sekali gagal untuk menyajikan sebuah konflik baru yang benar-benar menarik. Film Apollo 18 ini disutradarai oleh Gonzalo Lopez Collego dan dibintangi oleh Ryan Robbins, Warren Christie, Lloyd Owen, Andrew Ailey, Michael Kopsa, Ellie Libert, Cormac Runte, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 2 September 2011 dan mendapat skor sebesar 5,2 di IMDb, di vote lebih dari 54.000 pengguna akun dengan di rated PG-13. Oke, mungkin itu aja beberapa judul film horor bersetting luar angkasa yang dijamin memberikan kengeriannya sendiri. Nah, seperti biasa buat kalian yang memang mau menambahkan list film seperti ini atau juga yang mau request rekomendasi film ke gua, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan yang terpenting, subscribe terus channel ini, like video ini jika kalian suka dengan list filmnya, dan dislike aja kalau menurut kalian list film dari gua kali ini kurang menarik. Lalu share video ini, gue Are, see you in the next film.